Sebetulnya apa sih yang dirasain gitu? Kan orang kadang-kadang suka ngebully, ngatain dan segala macam, ngeliatin gitu ya kan. Sebenarnya yang dirasain, kita masih bisa merasakan emosi, kita masih bisa merasakan kesal kalau misalnya dibully atau mendapatkan perlakuan tidak layak. Kayak aku di Borgol, aku masih ingat kan, masih ingat sampai sekarang dan masih sadar saat itu. Makanya aku nggak suka, aku nangis, aku teriak-teriak, tangannya di Borgol pakai besi, dan masih ada nih bekasnya sampai sekarang. Kamu di Borgol, Iya. terus makan gimana kalau di Borgol? Disuapin. Kalau gatel apa segala macam nggak bisa? Nggak bisa. Pipis, pupi? Di situ juga. I'm really sorry ya. Iya kak, udah mandi dulu, abis itu ntar makan sore ya. Hai guys, wah aku lagi repot banget dari tadi. Lagi ngajakin anak-anak Abuba, anak-anak bule Batak bercocok tanam. Nih selama self quarantine ya kan, apalagi dong bisa dilakuin karena anak-anak suka bosen. Jadi maminya harus pintar-pintar mencari kegiatan yang bisa bikin anak-anak terhibur. Plus juga tentunya harus bisa mengedukasi. Nah yang pasti kalau ngomongin soal baju anak-anak yang kena noda dan juga kotoran, gak bisa lama-lama. Takutnya noda ataupun kotorannya jadi bertahan lama. Dan yang pasti aku selalu nyuci baju anak-anak secara manual supaya serat-serat kainnya tetap terjaga. Sekarang gak khawatir lagi sama noda dan juga kotoran karena aku pakai deterjen kesayangan aku dan kayaknya ini deterjen kesayangan semua mami-mami di seluruh dunia, Gentle Gen. Gentle Gen itu deterjen tumbuhan, jadi lembut banget di tangan. Nah ini tuh gak bikin iritasi kayak deterjen bubuk yang bikin tangan jadi panas, bahkan bikin gatel. Gak banget kan kalau deterjen kayak gitu. Tuh bersihkan noda dan kotorannya semuanya hilang. Dan aromanya Gentle Gen ini wangi banget. Aromanya persis banget dengan aroma parfum dari Perancis. Kalau gini, mami jadi lebih irit karena nggak perlu repot-repot lagi buang uang untuk beli pengharum. Semuanya udah bersih dan harum sekaligus. Baju wangi, tangan juga tetap lembut. Menyuci jadi segampang dan semenyenangkan itu bersama dengan Gentle Gen. Sekarang waktunya untuk jemur. Hai guys, hai komedo komunitas Melanie Ricardo. Aku sudah bersama dengan Yova. Kenapa aku ngajakin Yova ini untuk nge-vlog 1, 2, 3 jawab semuanya? Karena kisahnya Yova ini menarik sekali. Yova ini adalah seorang gadis cantik usia 19 tahun, betul? Betul. Dia ini tadinya berjuang dengan penyakit kejiwaan atau mungkin sebutannya sekarang, kalau dulu kan sebutannya mohon maaf ya, orang bilangnya orang gila. Sekarang kan tidak boleh. Sekarang ini orang yang bermasalah dengan kejiwaan sebutannya adalah ODGJ. Betul. Orang dengan gangguan jiwa. Itu dia ya. 1, 2, 3 jawab semuanya. Yova, mantan ODGJ. Va, sejak kapan kamu ngerasa bahwa there is something wrong with your brain and with your mind? Karena kan ini penyakit kejiwaan, tidak semua orang itu bisa melihat dari luarnya, tapi you can feel it inside of you. Dari mulai kapan? Dari SMP itu aku sering banget ngerasa cemas. Dan aku udah tahu sih sebenarnya kenapa aku bisa cemas. Itu karena aku dulu dibully pas SMP, dibully sama satu angkatan. Aku dibully kuda, Kak. Dibully kuda misalnya. What do you mean by kuda? Jadi dulu aku pernah foto melet nih, Kak. Foto melet kan biasa anak SMP alay gitu, Kak. Terus abis itu foto meletku itu disandingin sama foto kuda yang juga lidahnya lagi keluar. Terus dikirimlah ke grup geng-geng mereka yang ngebully aku. That's harsh. Oh my god. Terus abis itu semenjak itu aku jadi sering dikatain kuda. Misalnya aku lagi jalan nih, terus di belakang tiba-tiba ada yang meringkik gitu, Kak. Oh my god. That's awful sih, itu parah sih. Nah ini dia ya, mungkin ini bisa jadi masukan bahwa kadang-kadang kita ngerasa we take it as a jokes, tapi for some people it leaves scars, ya kan? Itu tuh menorehkan luka gitu buat jiwa mereka. Jadi kamu dibully, oke, that's first. Apalagi karena yang dibully kan banyak. Aku juga waktu SMA juga pernah dibully, tapi kan tidak sampai tahap ODGJ. What happened gitu dalam hidup kamu? Terus selain dibully juga ada masalah lain, yaitu masalah keluarga yang menurut aku cukup berat, yaitu perceraian orang tua gitu. Jadi dari dulu aku udah sering ngelihat mama papa berantem gitu. Terus yang papa tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi lagi gitu, karena perceraiannya itu udah sampai 3 kali, udah sampai talak 3. Jadi istilahnya
aku kehilangan dan kedatangan sosok yang penting menurut aku gitu. Iya. Jadi kehilangan sosok papa dan confused about many things dengan perceraian orang tua. Betul. Tapi kan again banyak orang yang dibully, banyak orang yang juga menjadi produk dari broken home, tapi tidak sampai ODGJ. Kapan sampai tahap kamu ngerasa bahwa ini ada yang nggak beres nih? This is not only anxiety attack gitu kan? Biasanya cuma kegelisahan kan kita, oke, abis kita relax bisa hilang. Momen apa sampai kamu ngerasa nih ini ada yang nggak beres nih? Saat aku SMA. Bukan aku yang sadar, justru aku tidak sadarkan diri. Aku ngeblank. Aku benar-benar bangun-bangun itu halusinasi. Aku nggak tahu diri aku siapa. Aku bahkan nyebut diri aku itu namanya Anto, Kak. Jadi pas ditanya namanya siapa, bukan jawab Yova gitu, tapi Anto. Saya Anto gitu. Jadi lo ngerasa diri lo adalah anak lagi? Iya, jadi delusi gitu. Delusi dan halusinasi. Halusinasi misalnya ngelihat ke wifi, itu ngiranya itu alat penyadap, ngiranya kita dimata-matai gitu kan. Jadi paranoid campur sama halusinasi? Betul. Oke, terus respon keluarga seperti apa? Biasanya kan orang Indonesia tuh pasti dibilangnya kita kemasukan. Betul, Bener nggak? betul banget. Keluarga aku juga dulu responnya tuh ngiranya kemasukan jin. Ya, jadi akhirnya kan gini, banyak orang yang mungkin punya masalah gitu, hal-hal yang kayak kita ngerasa kayaknya gue ada yang nggak beres nih di otak gue, tapi kan takut untuk mau ke psikiater, ke rumah sakit jiwa. The fact kita mendengar rumah sakit jiwa aja kan takut kan gitu loh. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk oke, mau berobat itu karena apa? Mama papa kah? Karena orang tua. Jadi kan aku di situ udah fase nggak sadar kan. Aku nggak bisa mikir apa-apa di situ. Jadi orang tua udah nggak tahu caranya lagi. Terus akhirnya tersadar, oh ini gangguan jiwa. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa. Jadi aku dulu sempat dirawat, tangannya diborgol pakai besi. Dan masih ada nih bekasnya sampai sekarang. Gitu. Berapa lama kamu di Borgol? Semingguan. Aku juga lupa sebenarnya. Tapi ya itu berhari-hari lah. Dan itu pengalaman yang sangat bikin trauma sih, karena aku masih ingat beberapa. Jadi kamu dibawa ke sana, kamu di Borgol, terus makan gimana kalau di Borgol? Disuapin. Kalau gatal apa segala macam nggak bisa? Nggak bisa. Jadi karena aku dulu nggak sadar juga kan, aku berontak gitu, berontak, jadi melukai diri aku sendiri kan, secara nggak langsung, maksudnya secara langsung, terus jadinya luka, kebeset-beset, ya. Pipis, pupi, di situ juga. I'm really sorry ya. Oke, berapa hari kamu di Borgol seperti itu? Aku nggak inget pasnya, tapi selama aku di sana kebanyakan aku di Borgol, karena akunya juga agresif gitu, nggak bisa diam. Karena kamunya tuh berusaha untuk attack dan juga berusaha untuk melepaskan diri. Betul. Gitu. Kamu masih ingat saat itu kan, maksudnya ada hal-hal yang kamu bilang tadi kamu agak skip, tapi saat kamu di Borgol, kamu dibawa ke sana, kamu pupi kencing di tempat seperti itu, masih ingat semuanya? Ada beberapa yang ingat tapi blur gitu, Kak. Maksudnya blur tuh samar-samar dan gak runtut. Aku nggak bisa meruntutkan kejadiannya gitu. Wow, sampai akhirnya ke rumah sakit jiwa. Iya, betul. Kok bisa bergerak dari akhirnya pengobatan yang tradisional tadi ya, akhirnya ke medis? Karena orang tua sadar, oh ini pengobatan tradisional udah benar-benar nggak ngaruh sama sekali. Akhirnya mulai berpikir medis, ya udah dibawa langsung. Karena ini udah nggak mempan sama sekali gitu. Saat masuk ke rumah sakit jiwa, kayak apa sih? RSJ tuh kayak apa sih? RSJ sumpah ya teman-teman, nggak usah kemakan sama omongan film, kemakan sama omongan orang, kemakan sama omongan game. Kalau RSJ itu serem banget, enggak. RSJ itu yang di rumah sakit jiwa aku itu benar-benar nyaman dan enak. Sama aja kayak rumah sakit pada umumnya. Bedanya ini rumah sakit buat mental, bukan buat fisik. Jadi nggak ada serem-seremnya kok. Jadi kayak misalnya ada orang yang, misalnya kamu masuk nih, ada orang teriak-teriak, maksudnya ada yang begitu-begitu ya, kayak kan nonton di film nih. Sama seperti itu keadaan dalamnya? Sebenarnya sama, tapi nggak selebay yang di film. Adalah yang teriak-teriak, jerit-jerit histeris, tapi itu langsung ditanganin sama ahlinya. Jadi nggak usah takut gitu. Oke. Fa, kita kan suka melihat ODGJ, bahkan mohon maaf nih ya, kalau di jalan ada ODGJ suka yang lebih jahatnya tuh dibully, ada yang pernah nimpukin, pokoknya ibaratnya kayak mereka nggak punya perasaan. Kamu kan pernah jadi ODGJ kan? Orang yang dengan ODGJ sebetulnya apa sih yang dirasain gitu? Kan orang kadang-kadang suka ngebully, ngatain dan segala macam, ngeliatin gitu ya kan?
Sebenarnya yang dirasain kita masih bisa merasakan emosi, kita masih bisa merasakan kesal kalau misalnya dibully atau mendapatkan perlakuan tidak layak. Kayak aku di Borgol, aku masih ingat kan, masih sadar masih ingat sampai sekarang dan masih sadar saat itu. Makanya aku nggak suka, aku nangis-nangis, aku teriak-teriak. Jadi emang namanya juga orang dengan gangguan jiwa, depannya orang. Jadi emang ada orang, ada manusia di dalam tubuh kita dan manusia pada dasarnya memiliki rasa, memiliki emosi. Betul. Jadi ada rasa sedih, takut, semua tuh masih dirasain. Iya, yang beda emang di sini punya gangguannya ada di jiwa mereka. Mereka nggak bisa berpikir secara lurus seperti kita, gitu. Jadi makanya tadi kamu bilang kadang-kadang kalau ada ODGJ di jalan digangguin, dia marah kan? Iya, karena masih punya emosi, walaupun emosinya berbeda dari kita, ada gangguan sedikit di emosinya, seperti itu, Kak. Momen apa sampai akhirnya kamu ngerasa I feel a lot better? Abis keluar dari rumah sakit jiwa, bahkan di rumah sakit jiwanya. Jadi di rumah sakit jiwa aku mendapatkan penanganan sangat baik, susternya itu baik-baik banget. Aku juga cerita beberapa di TikTok aku sampai orang-orang tuh ngelihatnya terharu. Aku ceritain dikit kali ya. Iya, boleh. Jadi misalnya nih, kan aku nggak sadar nama aku itu siapa. Jadi ditanya sama susternya, nama kamu siapa gitu. Terus akhirnya bilang nggak tahu gitu. Terus akhirnya disuruh lihat gelang. Gelang kan ada gelang pasien kan, namanya Yovania Shwajemi. Oh, Yova. Terus dari situ aku mulai, namanya siapa ya? Yova gitu. Jadi terapinya tuh seperti itu, Kak. Terus kayak misalnya aku selalu bilang aku tuh mau mati aja, selalu teriak-teriak aku mau mati. Kenapa, Pak? Rasa pengen mau mati? Karena ngerasa useless hidupnya. Iya, karena dan di situ aku juga sebenarnya masih belum sadar gitu. Masih skip tuh. Masih skip juga. Jadi aku berusaha kayak gimana ya? Udahlah mau mati aja gitu. Terus abis itu susternya datang, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kalau misalnya kamu bisa ngomong, aku mau hidup selama 1 jam nonstop, nanti suster kasih hadiah. Jadi begitu caranya. Jadi aku selama 1 jam itu bergumam, aku mau hidup gitu. Terus akhirnya udah 1 jam, susternya beneran datang bawain snack gitu. Wow, jadi dapat reward gitu ya. Dan betul. kamu juga memberikan afirmasi ke diri kamu. Betul. Jadi memang penanganan yang dilakukan di RSJ membuat kamu ngerasa a lot better. Betul banget. Sangat bener-bener terapinya sangat baik, dikasih obat juga gitu yang bisa ngebantu membalikan kesadaran aku gitu. Wow. Terus pelan-pelan kamu mulai ingat lagi siapa diri kamu dan segala macam. Terus sampai akhirnya sekarang bisa masuk UI. Maksudnya kan itu kan lompatan yang luar biasa dari tadi ya pasien RSJ. Iya, jadi abis kelas 1 SMA itu udah selesai, aku dirawat selama 21 hari. Abis itu aku masuk langsung ujian tengah semester, langsung ngejar semuanya. Tapi udah ini tuh, udah on point lagi tuh otak tuh. Udah. Bahkan jadinya ngerasa aku terlahir kembali, Kak. Menjadi new version of me gitu. Bener-bener diri aku yang baru dan lebih baik karena dulunya aku bisa masuk ke RSJ karena aku rasa aku terlalu memendam semuanya. Betul. Jadi ada kepikiran orang tua, aku nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Dibully juga aku nggak berani cerita. Terus kayak semuanya aku pendem sendiri. Kalau aku kesel aku pendem gitu. Nah, the new version of me itu aku benar-benar bisa ngeluapin apa yang aku rasain. Jadi aku marah sedikit, aku cerita, lo jangan kayak gitu dong gitu. Mulai bisa speak up dengan perasaan kamu. Betul banget, Kak. Jadi udah aku lahir kembali, terus akhirnya aku punya teman-teman baru. Aku sempat dijauhin juga sama teman-teman. Karena tahu kamu ODGJ dan segala macam itu. Sebenarnya karena katanya aku berubah gitu. Berubah gitu, ya udah aku terima. Aku nggak denial gitu sama keadaan itu. Aku nggak apa-apa sendirian dulu. Akhirnya aku dapet temen lagi pas SMA yang justru lebih memahami dan mengerti aku. Gitu. Dan itu alhamdulillah aku dapet circle yang baik banget, bener-bener rajin, ambis gitu. Makanya aku bisa sampai tahap ini, bisa sampai masuk UI karena abis keluar dari RSJ aku benar-benar jadi diri aku yang baru dan aku berusaha lebih baik, bangkit lagi, belajar, rajin, ngerjain soal sampai akhirnya keterima di UI. Masih suka balik nggak? Masih suka ada trigger nggak? Kalau yang aku rasakan aku ini bipolar kan. Soalnya kan kamu sekarang nih kelihatannya fokus sekali. Fokus banget, on point sekali cara berbicaranya gitu. Bahkan menurut aku kamu tuh kayaknya bisa jadi presenter gitu, cara tata bahasanya bagus. Gak pernah ngebayang kamu dulunya pernah ODGJ gitu. Kadang-kadang the trigger still there. Triggernya itu kan aku bipolar, Kak. Bipolar itu artinya 2 kutub. Jadi aku punya 2 kutub. Kutub itu maksudnya suasana hati. Suasana hati aku itu sering banget berubah-berubah. Yang paling
ketahuan itu kalau misal aku lagi manic itu lagi bahagia. Itu banyak ngomong, excited, pengen ngerjain semuanya, pengen ngerapihin ini, ngerapin itu, pengen ngerjain tugas ini, tugas itu. Terus kalau depresif itu yang kebalikannya murung, nggak mau ngapa-ngapain, demotivasi gitu. Terus akhirnya kalau misal lagi manic kan malah bagus kan sebenarnya gitu. Tapi kalau manic itu harus terkontrol karena manic itu cenderung banget jatuhnya ke depresif. Kayak misalnya bisa men-trigger nanti abis itu depresi. Iya, kayak misalkan lagi seneng banget terus ada satu hal yang bikin aku kesel, misalnya cuma jatuhin barang. Itu bisa nge-trigger aku jadi depresi, bisa jadi turun banget moodnya gitu. Dan itu sering banget aku alamin gitu sih. Jadi tiba-tiba lagi seneng happy-happy, tiba-tiba marah, kesel. Biasanya korbannya malah mama aku. Jadi tapi kalau saat trigger itu datang, bipolar datang, makan obat. Makan obat sampai sekarang. Dulu aku punya perkembangan juga nih. Jadi dulu pertama kali aku habis keluar dari RSJ aku minum tuh sampai total 7 jenis obat, dan akhirnya alhamdulillah dosisnya dikurangin sama dokternya. Jadi sekarang cuma minum 1 obat. Dan itu pun cuma buat ngontrol aja gitu. Very good. Bersyukur nggak sama Tuhan? Atau kalau if you can turn back the time, mau rubah nggak itu pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kamu lewati? No, kalau misalnya aku ubah nggak masuk RSJ, kehidupannya baik, kayak sekarang aku nggak bakal ada di sini Kak, nggak bakal ngelewatin fase yang bener-bener membuat orang terpana gitu sama aku. Dengan pengalaman hidup kamu yang berbeda. Betul. Terakhir, banyak orang justru menghindar dan malu dengan the fact that mereka adalah ODGJ atau mungkin keluarganya yang menjauhin. Kamu justru sharing di TikTok. Kenapa? Karena dari dulu aku nggak pernah nganggap ini aib. Aku ini sakit sama aja kayak sakit demam, sakit tipes, tapi bedanya ini sakit mental. Dan itu nggak ngebuat orang jadi turun derajatnya, enggak kan? Kita masih tetap manusia, sama masih tetap orang yang berharga gitu Kak. Jadi dari dulu aku udah nggak pernah nganggap ini aib. Aku bangga dengan diri aku dan aku udah menerima aku seutuhnya. That's nice. Thank you ya sudah sharing, dan mudah-mudahan kamu selalu punya prestasi yang bagus dan selalu bisa sharing juga apapun yang pernah kamu lewatin kemarin dengan ODGJ kamu, bipolar kamu sekarang. Mudah-mudahan selalu bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak ya. Thank you very much for watching. 1, 2, 3 jalan semuanya, pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye guys. God bless you.